Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala fi kitab Al-Fusul fi Siratir Rasul. Al-Fusul fi Siratir Rasul alaihi salatu wassalam. Qal wa kathural Islamu bil Madinati wa dhahara. Maka setelah Nabi membaiat Aqabah yang pertama, mulai tersebar Islam itu di kota Madinah. Wa dhahara, dan semakin banyak, tampak semakin jelas ajaran Islam itu di kota Madinah. Summa raja'a Mus'ab ila Makkah. Di antara orang-orang yang dibaiat Aqabah ada yang bernama siapa? Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini, maksudnya seorang sahabat yang diutus ke kota Madinah yang mengajarkan Islam di sana bersama dengan seorang sahabat yang bernama siapa? Atau Abdullah ibnu Ummi Maktum atau Amr ibnu Ummi Maktum. Ia mengatakan, Raja'a Mus'ab ila Makkah. Kembalilah Mus'ab ke kota Makkah. Wa wafiyal musimu dhalikal am khalqun kasirun minal ansari minal muslimina wal musyrikina. Dan lebih daripada itu, pada musim haji di tahun itu pula banyak orang-orang Ansar dari kalangan muslimin. Ada juga mereka yang belum memeluk Islam berangkat ke kota Makkah. Mereka pergi ke sana melaksanakan ibadah haji. Sekali lagi ini memberikan kepada kita faedah bahwa haji juga telah diajarkan atau diamalkan oleh orang-orang yang datang sebelum Nabi diutus kepada mereka. Wa zaimul qaum al-Barra ibnu Ma'rur. Ketika itu pemimpin kaum mereka yang memimpin perjalanan menuju Mekah, seorang yang dikenal dengan sebutan Al-Bara ibnu Ma'rur radhiyallahu ta'ala an. Semoga Allah meridai beliau. Falamma kanat lailatul Aqabah, lalu kata beliau, tepat pada malam yang dikenal dengan malam Aqabah, Lailatul Aqabah, qala falamma kanatil aqabatu sulusul awwali minha wa huwa ghairu mustaqim. Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah falamma kan aqabatu sulusul awwal, yaitu di sepertiga malam yang pertama. Tasallala ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salasatun wa sab'una rajulan wa imra'atani. Di awal malam Lailatul Aqabah itu, yaitu di sepertiga malam yang pertama, maksudnya datanglah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 70 laki-laki dan 73 laki-laki dan 2 orang wanita. Berarti berapa jumlahnya? 75. Fabaya'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khafiyatan min qaumihim wa min kuffari Makkah. Mereka pun datang kepada Nabi untuk berbaiat
Kemarin sudah kita terangkan sedikit tentang baiat. Apa yang dimaksud dengan baiat ya fillah? Mengambil janji setia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi khafiyah. Sembunyi-sembunyi min qaumihim. Tidak terang-terangan min kuffari Makkah dan tidak tampak oleh orang-orang kafir yang ada di Makkah. Ini menunjukkan dalil awal-awal Islam dakwah itu dalam keadaan apa? Sirriyah. Itu dahulu. Sebelum Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah, maka dakwah itu dalam keadaan sirriyah. Sebelum Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi untuk berdakwah dengan terang-terangan, maka dakwah sirriyah dilakukan. Faedah, ada sebagian orang yang membagi masa di zaman sekarang seperti masa di zaman dahulu. Kelompok ini suka membagi kita hidup di zaman seperti awal mula Islam. Berarti masanya masa sirriyah. Semua serba disembunyikan. Dakwah dalam keadaan sembunyi-sembunyi, yang disampaikan dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Seolah-olah mereka menganggap zaman yang ada pada kita ini seperti zaman jahiliyah di zaman Nabi SAW. Pertanyaannya adalah, apakah ada zaman jahiliyah yang kedua? Maka para ulama sepakat tidak ada zaman jahiliyah lagi. Sejak diutusnya Nabi SAW dan mendakwakan Islam yang tersebar ke seluruh muka bumi, maka zaman jahiliyah sudah sirna. Tapi perilaku jahiliyah masih tetap ada. Kalau ada orang mengatakan dengan sebutan jahiliyah ini adalah zaman jahiliyah modern, ini salah. Makanya Utsman bin Affan menyebutkan falamma ba'asallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam dhahaba ay al-jahiliyah. Sirna, hilang zaman jahiliyah sejak diutusnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak ada lagi zaman jahiliyah yang kedua. Kita sering membaca dalam buku-buku tulisan menyebutnya apa? Zaman jahiliyah modern. Ini keliru. Zaman jahiliyah sudah enggak ada. Tapi perilaku jahiliyah masih tetap ada. Di antaranya adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat-sifat jahiliyah. Salasun min umuril jahiliyah lam yatrukuha ummati. 3 perkara dari urusan jahiliyah umatku sulit meninggalkannya. At-ta'nu fin nasab wal fahru fil ahsab wan niyaha. Mencela nasab, bangga dengan kedudukan, dan yang ketiga adalah apa? Niyaha. Apa itu niyaha? Nah, meratapi mayit. Ini perilaku jahiliyah. Apakah ada orang yang mati dalam keadaan jahiliyah? Ada. Ya, ini maksudnya mati dalam keadaan di atas sifat-sifat jahiliyah, bukan berarti kafir. Seperti ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan man mata falaysa fi unuqi bai'ah mata maitatan jahiliyah. Barang siapa yang dia mati tidak ada di lehernya ikatan baiat, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Maksudnya, jika ada seorang pemimpin yang sah, punya negara, punya pasukan, punya kekuatan, punya kemampuan mengatur masyarakatnya, kemudian seseorang tidak berbaiat kepadanya, maka kalau dia mati, matinya seperti mati orang yang berbuat perbuatan jahiliyah, bukan berarti mati kafir. Karena tidak seperti yang dianggap oleh sebagian kelompok yang menganggap bahwa kalau orang mati enggak baiat pasti matinya jahiliyah, lalu dikatakan jahiliyah itu apa? Kafir. Padahal tidak setiap sebutan jahiliyah bermakna kekafiran. Nah, dari sini kembali kepada permasalahan bahwa di awal-awal Islam dakwah itu sirriyah, tapi setelah itu tidak ada lagi dakwah yang sirriyah. Nabi berdakwah terang-terangan. Nabi menulis surat kepada raja-raja dengan terang-terangan tentang Islam. Nabi mendatangi orang-orang Yahudi mengajak mereka masuk Islam, sampai Nabi mengadakan perjanjian damai dengan mereka untuk bisa menyebarkan dakwah Islam secara terang-terangan. Bahkan Nabi mengunjungi seorang Yahudi yang sakit dan mendakwakan Islam terang-terangan sampai berkata, "Aslim." Ketika ada seorang pemuda yang suka membantu Nabi itu sakit dan dia itu orang Yahudi, ketika itu dikunjungi oleh Nabi, Nabi berkata kepadanya, "Aslim, masuklah Islam. Engkau akan selamat." Lelaki ini memandang ayahnya. Ayahnya berkata, "Ati Abul Qasim." Ikuti nasihatnya Abul Qasim. Fa aslama. Lalu pemuda itu masuk
Islam. Kemudian Nabi berdoa, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan pemuda ini dari siksa neraka. Itu jelas terang-terangan. Wadah. Berarti yang terjadi di zaman kita, ada orang yang dakwanya sembunyi-sembunyi. Ini perlu diketahui. Para ulama kita menyebutkan min simatil hizbiyah, tanda-tanda kelompok yang disebut dengan hizbiyah, atau golongan-golongan yang punya sifat-sifat hizbiyah. Apa di antara tanda-tandanya? Yakni berdakwah kepada manusia, berdakwah mengajak kepada Allah. Manusia diajak dalam keadaan dakwahnya itu sembunyi-sembunyi. Jadi kalau dakwah itu yang mulai sembunyi-sembunyi, dakwah itu tertutup, eksklusif gitu ya. Akhi Andi pernah bercerita kepada saya, tetangganya itu ada rumah di sana dakwah. Kalau dakwah pintunya ditutup, ini ada nggak Akhi Andi di sini ya? Pintunya ditutup, nggak tahu dia itu sholatnya di mana. Pokoknya berangkat sholat, pulang sholat, orang itu rumahnya masih apa? Tertutup. Nah ini jelas dakwah hizbiyah. Karena dakwah dalam keadaan apa? Sembunyi-sembunyi tidak dibenarkan. Islam sejak sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin diperintahkan untuk berdakwah, maka dakwahnya terang-terangan semua, enggak ada yang ditutup-tutupi dalam Islam. Sampai Allah mengatakan la ikraha fid din qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam beragama, sampaikan saja. Karena sudah nyata antara yang lurus dengan yang bengkok. Jadi enggak boleh dakwah sirriyah, ikhwan. Berbagi cerita kepada antum keluar dari pembahasan. Saya dahulu, semoga Allah mengampuni dosa-dosa saya, pernah terjerumus dalam kekeliruan ini. Ada dalam sebuah majelis liqa begitu, sebuah kos-kosan. Ibu kosnya itu anaknya polisi. Biasa kalau jam 12 kurang itu pulang. Satu hari kami mengadakan majelis dengan murabbi kami. Kemudian tiba-tiba anak ibu kos yang berprofesi polisi ini dengan teman-temannya datang pakai mobil dinas. Rombongan lebih daripada 5 orang, lebih sekitar 8 orang. Maka tiba-tiba sang murabbi ini berdiri mengintip di jendela, langsung melompat jendela dan lari. Kami bingung. Tadinya ngaji, enak-enak ngaji, tiba-tiba melompat jendela. Kami bingung, ini ada apa murabbi seperti ini? Ini ajaran apa kok membuat dia lari begitu? Faham maksudnya, Ikhwan? Kalau seandainya dia benar, kenapa dia lari? Apa hubungannya dakwah dengan Pak Polisi kan gitu, alhamdulillah. Ya kalau Pak Polisi mau datang dengarkan ngaji, ya biarkan saja kan begitu ya, Wah. Kemudian baru saya sadar, oh ternyata orang ini sangat benci dengan siapa? Yang namanya polisi. Karena mereka menganggap polisi itu kafir. Menurut mereka. Ya begitu didatang, padahal siap antum tahu temannya apa? Anak bukos ini pulang bersama teman-temannya untuk makan siang. Coba lihat ya, alhamdulillah. Kok lari dari orang yang makan siang? Ini dakwah yang batil, ini dakwah hizbiyah. Nah di zaman kita masih ada orang seperti itu. Bedakan dengan dakwah Ahlussunnah. Dakwah Ahlussunnah dakwah yang terang-terangan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Halal akan dikatakan halal, haram akan dikatakan haram, menyampaikan dengan cara yang hikmah. Masalah hidayah diserahkan kepada siapa? Allah Ta'ala. Tentang konsekuensi dakwah akan ada celaan, akan ada hinaan, mungkin lebih daripada itu. Itu konsekuensi dakwah. Yang tidak seorang dai pasti mengalaminya. Sebagaimana Syekh Muhammad At-Tamimi menyebutkan, fa'lam, ketahuilah, rahimakallah, semoga Allah merahmati dirimu, annahu yajibu alaina, wajib bagi setiap kita ini, ta'allumu bi arba'i masail, belajar tentang 4 buah perkara. Al-ilm, al-amal, ad-da'wah, as-sabr. Belajar ilmu, diamalkan ilmunya, didakwahkan ilmu yang telah diamalkan, dan sabar. Pasti ada ujiannya. Maka Anda lihat, ada enggak Ahlussunnah yang dakwahnya sembunyi-sembunyi? Enggak ada, ikhwan. Ahlussunnah dakwahnya terang-terangan. Jika salah dia akan menerima kritikan dan dia menerimanya. Jika benar maka orang mencelanya, dia tidak peduli karena tugasnya hanya menyampaikan kebenarannya. Nah, kembali kepada pembahasan dahulu, para sahabat ketika itu memang belum ada perintah dakwah secara terang-terangan dan mereka masih merasa dalam kondisi tekanan, tidak punya kekuatan yang cukup. Maka mereka membaiat Rasulullah SAW yang jumlahnya berapa orang? 75 orang, 2 wanita. Dalam keadaan sembunyi-sembunyi, tidak diketahui kaumnya. Berarti orang Madinah pun tidak mengetahui, dan juga orang kafir Mekah juga tidak mengetahui. Ana ayyamna'uhu mimma yamna'una minhu nisa'ahum wa abna'ahum wa uzarahum wa kana awwala man bay'u lailata aidin al-Barra ibn Ma'rur wa kanat lahu liyadul bayda idza aqidal aqdu wa badir ilaihi.
Mereka melakukan yang seperti ini dalam keadaan sembunyi-sembunyi, tentu ada apa? Strategi. Ini yang syar'i. Sebelum dilarangnya dakwah apa? Secara sembunyi-sembunyi ketika itu. Nah, ikhwati rahimani mereka membaiat Nabi, berjanji setia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjaga ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mereka menjaga keluarga mereka, anak mereka, bahkan lebih daripada itu. Nah, ikhwati, ini faedah yang bisa kita ambil. Maka orang yang mencintai Nabi demikian. Dia harus mendahulukan Nabi lebih dari siapapun juga. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir wadduna man haddallaha wa rasulah. Engkau tidak akan menjumpai suatu kaum yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir bisa berkasih sayang, yakni bisa mencintai seseorang yang ia memusuhi Allah dan Rasulnya, walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum, walaupun bapak mereka, anak mereka, saudara-saudara lelaki mereka, tidak peduli. Rasul harus lebih didahulukan daripada manusia siapapun juga. Umar bin Khattab berkata kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, aku cintai engkau melebihi manusia siapapun juga kecuali diriku sendiri." Kata Nabi, "Tidak demikian wahai Umar." Maka Umar diam dan lalu berkata kembali, "Aku cintai engkau melebihi seluruh manusia yang ada, bahkan diriku sendiri." Lalu kata Nabi, "Al-an, ini baru benar." Faham ikhwan? Mendahulukan Nabi dibandingkan yang lainnya. Sampai Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang beriman, jangan kamu mendahului Allah dan juga jangan engkau mendahului Rasulnya. Yakni engkau harus mendahulukan apa yang ada pada Allah dan apa yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat kisah seorang wanita yang digelari dengan singa padang pasir, Ummu Amarah. Ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam jatuh di salah satu lubang di Uhud, ketika perang Uhud, dan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pipi beliau tertancap besi yang mengeluarkan darah pada bagian pipi beliau dan gigi beliau rompal. Maka Ummu Amarah dengan menggunakan 2 buah pisau, ia melompat melindungi Nabi sampai membunuh 2 orang musyrik, menebas kaki orang musyrik. Lihat ya kawan. Dan dia tidak memperdulikan. Disebutkan di dalam riwayat itu bahwa Ummu Amarah wajahnya luka, dadanya luka, tangannya luka, kakinya terluka. Dia tidak peduli selama Nabi tidak terluka. Ini jelas mendahulukan Rasulullah SAW. Beginilah orang-orang yang dibaiat oleh Nabi SAW. Mereka siap menjadikan diri mereka pembela untuk Nabi SAW. Tolhah misalnya, di perang Uhud sampai Nabi menggelarinya dengan burung nazar yang ompong. Kenapa ompong? Karena 2 gigi, dalam satu riwayat 3 gigi depannya Tolhah itu rontok, kena hantaman orang-orang musyrik. Jadi kena hantaman pedang atau ujung tombaknya orang musyrik sehingga rontok giginya. Ketika dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam terjatuh, maka Tolhah menjadikan dirinya melompat ke kanan, melompat ke kiri. Kalau ada anak panah yang jatuh hampir mengenai Nabi, dia melompat menjadikan dadanya sebagai tameng. Kalau ada tombak yang mengenai Nabi, maka dia menjadikan tangan dadanya sebagai tameng. Coba lihat ikhwan, kecintaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, memang mereka dibaiat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ini, untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika baiat itu seperti ini keadaannya, tentu baiat itu hak. Tapi ternyata baiat ini dipergunakan oleh sebagian orang-orang hizbiyun untuk memperalat kelompoknya, supaya kelompoknya tidak berani mengkritiknya, maka kelompok itu dibaiat. Supaya kelompoknya tidak belajar dengan orang lain, maka dibaiat. Supaya harta kelompoknya bisa ditarik melebihi ketentuan syariat, maka mereka dibaiat. Karena ikhwan, bila orang yang dibaiat itu harus mendengarkan dan patuh. Abdullah ibnu Umar berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Abdullah ibnu Umar menikahi seorang wanita. Ia mencintainya, dia menyukainya, tapi Umar enggak suka. Maka Umar berkata kepada Abdullah, ceraikan dia. Abdullah tidak mau, karena dia mencintai istrinya. Maka Umar datang kepada Rasulullah
Sesungguhnya Abdullah menikahi seorang wanita yang aku tidak menyukainya. Aku perintahkan menceraikannya, ia enggan. Nabi memanggil Abdullah, kata Nabi, ceraikan dia. Diceraikanlah istrinya. Kepatuhannya kepada siapa, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang-orang belakangan menggunakan alasan bait untuk ini. Waduh, ada kelompok yang sesat. Ketika dia menyukai istri muridnya, dia berkata kepada murid, ceraikan istrimu. Setelah itu dia apa? Menikahinya. Na'udzubillah. Dan ini kisah yang masyhur. Nanti waktu kita akan bahas tentang beberapa penyimpangan kelompok-kelompok yang suka berbaiat seperti ini, insyaallah. Nah, ikhwati rahimanillah. Orang yang pertama kali berbaiat dari pemimpin orang-orang Ansor ketika itu adalah lelaki yang bernama tadi siapa? Al-Bara ibnu Ma'rur. Al-Bara ibnu Ma'rur. Lelaki ini punya wibawa. Disebutkan di sini wa kanat laul yadul bayda. Tangannya Al-Bara ibnu Ma'rur ini putih. Maksudnya dia punya kekuasaan, dia punya wibawa. Sejak Bara ini masuk Islam, maka banyak kaumnya pun yang berbondong-bondong mengikutinya masuk Islam. Di sini ada faedah strategi dakwah. Ketika kita mendakwai suatu kaum, maka termasuk perkara yang dianjurkan, yang patut kita dakwai pertama kali siapa? Pemimpinnya. Sehingga Nabi ketika kepada orang Habasyah yang didakwai siapa? Najasyi dulu. Pemimpinnya dulu yang dipegang. Didakwai, disampaikan kebenaran. Karena biasanya orang yang memiliki kekuatan, orang yang memiliki kekuasaan, orang yang memiliki pengikut, jika pemimpinnya masuk Islam, maka pengikutnya pun akan mengikuti pemimpinnya. Itu fitrah. Nah, begitu seharusnya kita. Dan perlu memperhatikan etika di dalam mendakwai orang yang menjadi pemimpin gitu. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Wa hadar al-Abbas ammu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muwathiqan muakkidan lil bai'ati ma'annahu kana ba'du ala dini qaumihi. Pada saat itu hadir paman Nabi yang bernama siapa? Al-Abbas. Paman Nabi yang bernama Al-Abbas. Dia hadir dalam satu pertemuan di sana untuk memperkokoh baiat beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal saat itu Al-Abbas masih mengikuti agama kaumnya. Dia membaiat. Apa isi baiat ketika itu? Ingin menjaga dan membela Nabi. Al-Abbas ini belum beragama Islam. Masih berada pada agama kaumnya. Tapi dia punya keinginan membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham tuh? Nah, ketika itu maka Nabi pun menerima baiatnya. Sehingga dari sini sebagian ulama mengambil faedah hukum. Dalam situasi tertentu dan genting, seorang mukmin tidak mengapa dia mengambil orang kafir untuk bekerja sama melawan orang yang memusuhinya. Faham? Seperti kasus yang terjadi di fatwa Syekh bin Baz misalnya, atau fatwa ulama yang lainnya yang membolehkan tentara Amerika masuk ke mana? Saudi. Ketika itu terjadi ancaman dari siapa? Saddam Hussein untuk menyerang untuk menyerang Kuwait. Maka mengambil istinbat dalil dengan sebagian dalil yang seperti ini, maka membolehkan mereka masuk untuk melawan kelompoknya Saddam Hussein. Saddam ini agamanya apa? Saddam Hussein agamanya apa? Agamanya komunis, sosialis. Memang sholat, puasa, tapi keyakinan seperti keyakinannya orang-orang sosialis. Sehingga para ulama mengkafirkannya. Istinbatnya bagaimana? Amerika kafir tidak? Nah, Saddam Hussein kejam, zalim, dan para ulama sebagian mengkafirkannya. Seandainya mereka berperang, biarkan saja si kafir dengan orang yang sesat ini berperang. Faham maksudnya, Ikhwan? Strategi atau bukan ini, Ikhwan? Strategi. Makanya antum lihat kalau ada orang yang berkomentar, kenapa ketika Irak dengan Iran itu berperang kok kita diam saja? Apa kata para ulama? Biarkan saja. Irak mengatakan kita lawan iblis, Iran mengatakan kita bunuh setan. Ya kita jawab, biar saja setan dan iblis berperang, kan gitu. Faham akhwan? Ini yang satu partainya Ba'ats, partai sosialis, yang satu Syiah. Ya biar saja si setan sama iblis berperang. Ini di antara strategi dalam berdakwah demikian, ikhwati, jeli. Maka jangan serta-merta kita memburukan seorang ulama yang berijtihad, karena banyak di antara orang-orang Hizbiyun memburukan Imam bin Baz.
Dia membolehkan Amerika sehingga di sini dia bekerja sama dengan Amerika yang membenci kita. Oh, nanti dulu, lihat dulu ijtihadnya. Apa alasannya? Toh kalau seandainya dia keliru, kita tahu seorang mujtahid itu jika keliru baginya pahala satu. Kan begitu kan? Bukan untuk dicela, bukan untuk diburukkan. Insya Allah ada kebaikan di dalamnya. Nabi saja membaiat siapa? Al-Abbas. Sementara Al-Abbas ketika itu masih bersama dengan agama kaumnya, belum masuk Islam. Ini juga memberikan faedah kepada kita, ikhwati rahimanillah. Sikap seorang ahlus sunnah ini perhatikan, seperti Nabi. Ketika kita menjumpai ada orang kafir yang condong kepada Islam, jangan disikapi dengan sama dengan orang kafir yang lainnya. Wadah? Kadang-kadang mungkin kita menjumpai ada orang kafir kepada kita, dia baik, ingin tahu, ingin berbicara dengan kita, santun. Jangan disikapi dengan orang-orang kafir yang memerangi Islam. Bisa jadi kita dengan mendekat kepadanya, mendakwakan Islam kepadanya menjadi lembut. Ini yang tidak diketahui oleh sebagian kaum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini juga yang membuat orang Syiah itu benci dengan Al-Abbas. Faham ya? Benci dengan Al-Abbas. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nanti akan ada pembahasan yang khusus tentang masalah ini insyaallah. Padahal orang Syiah itu mengatakan bahwa mereka mencintai siapa? Al-Bait. Sedangkan Al-Abbas itu Al-Bait, Ibnu Abbas Ahlul Bait. Kan begitu. Nah, Allahu ta'ala. Baik, kita lanjutkan Fatih. Selanjutnya beliau berkata, waqtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhum tilkal laila isna asara naqiban wa hum As'ad ibnu Zararah ibni Udsin wa Sa'ad ibnu Rabi ibnu Amr Abdullah ibnu Rawaha ibnu Sa'labah ibnu Imra'il Qais wal Rafi ibnu Malik ibnu Ajlan wal Bara ibnu Ma'rur ibnu Dhahri ibnu Khansa wa Abdullah ibnu Amr ibnu Haram wa huwa walid Jabir ibn Abdullah wa huwa walid Jabir wa kana qad aslama tilka al-laila radhiyallahu ta'ala an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sengaja di malam itu juga beliau memilih 12 orang pemimpin di antara para sahabat yang telah masuk Islam itu. Orang-orang itulah As'ad ibnu Zurarah, Sa'ad ibnu Rabi, Abdullah bin Rawaha, Rafi' bin Malik, Al-Bara ibnu Ma'rur yang tadi kita kenal, yang tadi kita sebutkan. Dan juga Abdullah ibnu Amr, ayah daripada Jabir, yang ketika itu baru saja masuk Islam, tapi dia punya wibawa maka dia dipilih. Sa'ad bin Ubadah, ini masya Allah, lelaki yang soleh yang bernama Sa'ad bin Ubadah. Kemudian Al-Mundhir bin Amr ibnu Khunais dan Ubadah ibnu Samit. 9 orang ini semuanya dari suku apa? Khazraj. Kalau disebut dari suku Khazraj berarti dari mana ini, Pak? Khazraj itu dari mana? Mekah atau Madinah? Madinah. 3 suku besar yang tinggal di kota Madinah siapa saja? Sebutkan pelajaran kemarin. 1 Khazraj, 2 Aus. 1 Khazraj, 2 Aus, 3 Ikhwan. Ada 3 suku besar. Saya sudah sebutkan sama antum. Khazraj benar, Aus benar. 2 kelompok ini kerjanya perang. Khazraj sama Aus ini perang terus. Tapi sejak Islam masuk ke kota Madinah dan tersebar ke rumah-rumah kaum muslim, tersebar di rumah-rumah penduduk kota Madinah, enggak pernah lagi Khazraj sama Aus apa? Perang. Tapi Yahudi tidak suka. Melihat itu maka Yahudi masuk, selalu mengompori orang-orang Aus untuk membenci Khazraj. Allah Subhanahu wa taala telah memasukkan dalam hati mereka kecintaan karena Allah Tabaraka wa taala. Siapa yang satu ya? Khazraj, Aus, kemudian siapa? Quraidah. Quraidah. Di mana Quraidah ini kebanyakannya beragama Yahudi ketika itu. Quraidah itu kalau kita zaman kita menyebutnya Kurdi. Pernah dengar istilah suku Kurdi? Nah itu dia. Itu dulu namanya Quraidah. Nah kebanyakan mereka dahulu itu adalah Yahudi yang kemudian diusir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari kota Madinah atas perintah Allah Tabaraka wa taala. Nah 9 orang tersebut dari Khazraj. Sementara dari suku Aus ada 3 orang. Disebutkan oleh beliau Usaid ibnu Khudair, Sa'ad ibnu Khaisamah, kemudian Rifa ibnu Abdul Mundhir. Ada pula yang mengatakan bahwa
bukan Rifa'ah tapi Abu Haisam ibnu At-Tayyihah. Mereka dari Aus. Jumlahnya berarti berapa ya, Pak? 12. Dan semua ini tokoh-tokoh kelompok mereka ini. Adapun dua wanita tersebut, beliau mengatakan yang pertama adalah Ummu Amarah. Di situ dibaca Umarah, yang benar adalah Amarah. Namanya siapa? Nusaibah bintu Ka'ab. Wanita ini yang tadi kita sebutkan, yang digelari oleh para sahabat dengan gelar singa padang pasir. Wanita tapi singa padang pasir. Ikhwan, wanita zaman sekarang kalau pegang pisau untuk apa? Potong bawang merah, bawang putih toh? Ternyata si Nusaibah dua pisaunya digunakan untuk menebas betis-betisnya orang kafir. Boleh? Nah, maka ini nasihat buat kita. Jadikan wanita-wanita kita yang seperti ini. Jangan wanita yang kelemar-kelemar kata orang Jawa gitu. Jadikan wanita yang kuat begitu. Yang seperti Nusaibah, yang berani menghadapi orang-orang musyrik. Sampai dalam satu riwayat disebutkan bahwa ketika Nusaibah ini melompat, membuat 3 lelaki musyrikin Quraisy itu lari. Ketika Nusaibah itu melompat, padahal dia melompat karena menghindari sesuatu, dikira mau menyerang, dia lari. Coba antum lihat. Begitu hebatnya Nusaibah dengan izin Allah tabaraka wa taala. Wadah, ikhwan? Harusnya wanita seperti itu. Punya sikap yang tegas terhadap kekafiran. Kemudian alhamdulillah rahimanillah, dan yang kedua adalah Habib ibni Yang kedua adalah siapa? Alhamdulillah Asma bintu Amr. Antum tahu Nusaibah wanita yang kuat tadi itu, dia juga punya seorang anak, dan anaknya luar biasa. Anaknya ini anak yang membunuh seorang nabi palsu yang bernama siapa? Musailamah al-Kadzdzab. Faedah yang bisa kita ambil. Wanita yang kuat, insya Allah akan lahir dari mereka juga lelaki-lelaki soleh yang juga kuat. Ya kalau ibunya kelemar-kelemar, nanti anaknya juga kelemar-kelemar. Biasanya begitu. Maka tugas antum para lelaki, jadikan istri antum itu apa? Kuat untuk memperjuangkan Islam ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, setelah selesai daripada baiat ini, falamma tammat hadhil bai'atu ista'danu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyamilu ala ahli al-Aqabah. Ketika pembaiatan telah selesai, maka kaum muslim ini minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk keluar menemui para penghuni lembah Aqabah. Maksudnya keluar untuk menyampaikan apa? Dakwah, tapi tidak diizinkan oleh Nabi. Ini ada faedah. Ikhwan, di antara etika dalam masalah belajar mengajar, tidak selayaknya murid itu tiba-tiba mengajar kecuali dia dapat rekomendasi dari siapa? Gurunya. Ini faedah. Karena berapa banyak murid yang durhaka sama gurunya, belajar kepada gurunya, mendapatkan sesuatu dari gurunya, tapi dia tidak pernah meminta pendapat kepada gurunya bagaimana kalau dia mengajar. Seharusnya dalam dakwah tidak demikian. Bukan permasalahan asabiyah, tapi begini etika. Sebab kadang-kadang seorang guru punya pendapat dan pemikiran dia belum pantas untuk berdakwah, atau dia menganggap bahwa tempat itu bukan baginya untuk berdakwah, atau mungkin dia memilih di tempat yang sana lebih baik berdakwah. Ini penting. Faham ikhwan? Dan itu dilakukan oleh para sahabat. Bukan Nabi tidak mengenal kecerdasan, kepandaian dan keberanian mereka yang berbaiat di Baiatul Aqabah, terutama 12 orang ditambah 3 orang tadi itu. Nabi mengetahui kapasitas mereka, tapi Nabi mengetahui maslahat dan mudaratnya bagaimana. Maka Nabi melarang. Maka Nabi SAW melarang mereka menemui penduduk lembah Aqabah. Nah, akhwati rahimani wa rahimakumullah, ini juga faedah. Seorang guru itu harusnya memperhatikan baik-baik bagaimana pribadi dan keadaan murid-muridnya, memilih siapa dan bagaimana, kemana, dan pantasnya seperti apa. Oke? Nah, makanya nasihat, antum kalau dalam kondisi belajar atau menjadi seorang talibul ilm, jangan cepat-cepat menjadi pengajar. Sabar dulu, belajar dulu. Ada waktunya nanti untuk apa? Menyampaikan ilmu. Kalau guru Anda sudah berkata Anda pantas menyampaikan ilmu, sampaikan. Oke? Nah, karena ada beberapa teman yang guru kami marah kepadanya karena memang demikian. Dia belum pantas untuk menulis, dia menulis. Dia belum pantas menyampaikan, dia menyampaikan. Akhirnya yang terjadi apa? Kerusakan yang ditimbulkan lebih besar.
Bukan tidak cerdas, dia bahkan termasuk yang paling cerdas. Bahkan dia termasuk orang yang paling pintar. Cuma mungkin guru kita memandang dia belum pantas dari segi apa? Cara menyampaikan. Wadah ini ikhwan, ini ibrah buat kita dalam dakwah seperti itu. Ketika mereka meminta izin kepada Nabi SAW untuk datang menjumpai penduduk Aqabah untuk menyampaikan Islam, Nabi mengatakan tidak diizinkan. Belum waktunya untuk itu. Nah, ikhwati rahimanillah, sampai di sini dulu yang bisa kita sampaikan pada bab Bai'atul Aqabah. Nanti kita akan lihat masa di mana kemudian Allah memerintahkan Nabi dan kaum muslimin pergi berhijrah ke kota Yathrib atau yang dikenal dengan sebutan apa? Madinah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sebelum ditutup, ada pertanyaan? Ada pertanyaan, ikhwan? Tidak ada? Saya bertanya kepada antum 3 soal. Soal yang pertama, 3 suku besar di kota Madinah tadi siapa saja? Khazraj, kemudian Aus, kemudian apa? Quraidah. Soal yang kedua, 2 wanita yang dibaiat oleh Nabi SAW dari bangsa Ansar tadi siapa namanya? Yang pertama siapa namanya? Ummu Ammarah. Namanya siapa namanya? Nusaybah bintu Ka'ab. Baik. Yang kedua siapa? Asma bintu Amr. Baik. Barakallahu fiik. Soal yang ketiga, berapa jumlah lelaki yang dibaiat oleh Nabi SAW? Yang 15 siapa saja namanya? 15 orang dari bangsa Ansar siapa saja namanya? Sebutkan 3 saja sudah. Sebutkan 3 saja, ikhwan. Ya, Ma'rur ibnu. Kemudian siapa lagi? Itu bukan Ansar itu. Al-Abbas bukan Ansar. Siapa? Abdullah bin Ahsan. Kemudian yang ketiga siapa? As'ad ibn Ahsan. Barakallahu fikum. Baik, adapun wanitanya berapa orang tadi? 2 orang. Jadi jumlahnya berapa ya, Kamila? 75 orang. Soal yang terakhir. Jadi 4 ya kan ya soalnya? Enggak apa-apa. Soal yang terakhir, ikhwati rahimani wa rahmatullah. Adapun Bai'ah Aqabah yang pertama berapa orang? Bai'ah Aqabah yang pertama berapa orang dari kalangan Ansar? 6 apa 12? 12 apa 6? 6 siapa saja? Ahsanta, benar, 6 siapa saja? Sebutkan. Siapa ya, Ki? Aus siapa ini? Ayo kawan, ayo yang mainnya ya, bilang. Siapa? Taib. Kemudian kurang 2 nih, kurang 3. Ayo kawan. Rafiq, Ahsan. Kemudian yang ke-6 Ahsan. Yang ke-6 siapa? Ahsan. Barakallahu fiik. Hafalkan ya kawan ya. Hafalkan yang 6 dan 12. Yang 6 tadi itu 5 masuk yang 12, yang 1 enggak. Ingat enggak? Kan 6 orang yang dari kota Madinah berbaiat, kemudian pulang ke Madinah. Yang 5 ikut lagi baiat Aqabah yang kedua, yang 1 enggak. Nah, PR-nya buat antum yang 1 itu siapa? Fahim? Yang 1 tidak ikut berangkat ke kota Mekah lagi di musim haji yang berikutnya, yang 1 itu siapa? Itu PR buat antum. Di pertemuan yang akan datang saya tanya satu persatu. Yang bisa dapat hadiah, yang enggak bisa enggak dihapa-hapakan. Enggak usah khawatir ya. Maksud saya tetap datang ya, tetap datang. Insyaallah subhanakallah wa bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.